juga nyimak, eee, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada 6 pertanyaan tadi ya. Iya bener, Kak. Ya. Nah iya, jadi karena ini materinya banyak banget dan mungkin sebenarnya teman-teman juga butuh lebih banyak contoh ya dari setiap hukum, setiap, teori yang udah dijelaskan nih kayak, ya mungkin bisa lebih di PPT-nya atau dari presentasinya bisa lebih dikasih contoh kasus kehidupan sehari-hari atau studi kasus yang sederhana, yang mudah dimengerti. Karena kan di sini, contoh-contohnya itu kayak yang masih ada di Al-Qur'an, sunah-sunah gitu kan. Mungkin bisa lebih dipahami lagi nih sama kelompok 6, yang mungkin bisa, dipaparin ke teman-temannya itu bisa lebih secara bahasa sehari-hari atau misalnya, studi kasus yang emang kita bisa pahamin gitu. Nah, terus tadi ada pertanyaannya, lafaz umum bedanya apa sama mutlak, terus lafaz khusus bedanya apa sama muqayyad. Tadi udah, lumayan bagus juga penjelasan dari Fatah, Ustaz Fatah ya? Iya bukan sih tadi? Maaf ya kalau salah. Jadi kalau misalnya lafaz umum tuh sesuatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Jadi emang maknanya ini masih global banget. Nah, kalau mutlak itu, lafaz yang memberi petunjuk terhadap maudu'nya atau sasaran penggunaan lafal tanpa memandang banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Jadi kalau lafaz umum tadi kan masih berulang-ulang gitu kan, jadi emang umum gitu, lafaznya itu, eee, mungkin udah lebih dikenal, lebih gampang, lebih banyak munculnya. Sedangkan kalau mutlak itu ke lafaz-lafaz yang emang munculnya nggak berulang gitu. Kayak kalau lafaz umum kan tadi contohnya itu banyak kan kayak, yang tadi tuh yang ada di surat Al-Maidah ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Nah, itu kan tadi kan yang jadi perdebatan itu bukan perdebatan, maksudnya di lafaz umumnya adalah mencuri. Nah, di lafaz umum ini mencuri kan berarti kita lihat dulu nih, di ayat-ayat lain tuh banyak kan sifatnya yang mencuri dan di konteksnya itu mencuri dan potong tangan kan ya kalau nggak salah. Itu, arti apakah setiap mencuri itu langsung dipotong tangan, gitu. Jadi lafaz umum ini emang butuh banyak penafsiran, butuh banyak, perbandingan-perbandingan dengan ayat lain. Jadi nggak bisa kita karena ada satu ayat nih yang ada yang memaparkan bahwa kalau mencuri itu harus dipotong tangan, kita lihat dulu di ayat lain apakah sama juga konteksnya, apakah, kata-kata potong tangan itu kan ada kan ya, di ayat lain yang kayak menyayat artinya tuh menyayat doang atau misalnya, nggak yang mencuri itu nggak langsung potong tangan gitu. Jadi kalau lafaz umum ini ya dia, intinya sifatnya umum dan kita bisa bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, konteksnya apakah semuanya itu sama atau pasti ada, perbedaan konteks yang nggak satu inti gitu, nggak sama hukumnya gitu. Nah, kalau misalnya mutlak itu kan tadi kayak menzihar gitu kan, menzihar istrinya seperti ibunya. Mungkin teman-teman udah tahu kan zihar itu kayak tidak boleh menyamakan eee, tubuh istrinya seperti ibunya gitu. Nah, di sini karena katanya mungkin tidak kayak lafaz umum, jadi dia punya, arahannya sendiri. Nah, di mutlak inilah yang menunjukkan suatu satuan tanpa dijelaskan secara tertentu gitu. Nah, kalau lafaz khusus, tadi ada yang nanya juga kan lafaz khusus, apakah masih butuh penafsiran? Ya, kalau menurut aku sih penafsirannya dalam bentuk, ya ini lagi, perbandingan dengan ayat lain. Apakah kan kalau lafaz khusus itu kan lafaz yang dari segi kebahasaan ditentukan, secara arti secara mandiri dan dalilnya udah pasti dan tidak ada dalil yang menentang. Mungkin penafsirannya itu dalam perbandingannya, ya gitu, apakah ada lafaz khusus ini di yang lain yang, ada yang menentang ataukah itu sama searah semua, mungkin pendaftarannya di situ aja. Cuma karena katanya juga di lafaz khusus itu udah pasti dan tidak ada dalil yang menentang, berarti itu udah nggak butuh penafsiran yang mendalam lagi, karena udah pasti gitu. Sedangkan kalau misalnya di muqayyad itu kan
Tadi, lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Jadi gitu sih bedanya, gimana ya cara ngejelasinnya? Lafal yang menunjukkan suatu dalam jenisnya dikaitkan dengan sifat tertentu dan ada batas. Itu sih kalau tambahan dari aku. Terus ada pertanyaan apa aja tadi? Oh ya, tadi ada pertanyaan juga, yang poin 4 dan 5 yang bentuk mutlak dan muqayyad. Sebentar. Yang tadi ya dibentuk mutlak dan muqayyad di poin 4 dan 5 katanya mutlak muqayyad beda hukumnya tapi sebab hukumnya sama. Dan yang kelima, mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya tetapi berbeda dalam sebabnya. Mungkin ini agak agak rancu, mirip-mirip gitu. Cuma kan udah jelas ya yang keempat itu. Misalnya mutlak muqayyad berbeda dalam hukumnya sedangkan berbeda hukumnya sedangkan sebab hukumnya sama. Mungkin kalau dari aku mau ngasih contoh sedikit. Nih, beda hukumnya tapi sebabnya sama. Nih, ada sabda dari Rasulullah SAW untuk contoh yang mutlaknya. Semoga teman-teman ngerti ya, aku akan ngejelasin sederhana. Jadi ada sabda yang bunyinya, tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Nah, itu untuk contoh mutlaknya. Dan untuk contoh muqayyadnya, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, jadi eee, hukumnya beda, tapi sebabnya sama. Sebabnya itu ya kita mau, bersuci kan, mau bersuci. Tapi kan kalau tayamum, eee, tayamum itu hukumnya ya kalau misalnya kita nggak ada air gitu kan. Tapi kalau misalnya yang muqayyad itu yang basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, ya itu hukum ya kita mau berwudu gitu, mau bersuci gitu kan. Jadi gitu kalau misalnya, beda hukum tapi sebabnya sama, ya sebabnya adalah kita mau, berwudu atau bersuci. Tapi yang membedakan hukumnya yaitu kalau tayamum kita ya nggak sama kan, kalau misalnya ada air ya kita ada air dulu, tapi kan kalau tayamum kalau itu ada, nggak ada air gitu. Jadi kayak gitu. Terus yang tadi, yang satu lagi, mutlak dan muqayyad sama hukumnya, tetapi beda sebabnya. Nah, itu mungkin contohnya kayak, eee, kayak gini ya, kayak diingat lagi ya, hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Contohnya, oke, di contoh mutlaknya, yang tadi, yang ayat menzihar. Orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib di atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum keduanya bercampur. Kayak contoh satu lagi, di contoh muqayyadnya, barang siapa yang membunuh mukmin dengan tidak sengaja karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba saya yang mukmin, gitu. Jadi, udah kebayang belum, apa namanya, hukumnya sama, tapi, berlainnya sebabnya. Kayak yang pertama kan tadi, orang-orang yang menzihar istrinya itu tuh harus ucapkannya dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang satu lagi, barang siapa yang membunuh orang mukmin yang tidak disengaja atau karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Hukumnya ya mereka sama-sama harus membebaskan membebaskan hamba sahaya gitu, membebaskan, budak, tapi penyebabnya berbeda, yang satu karena menzihar, yang satu karena membunuh, gitu. Mungkin, kalau ada kesalahan, maaf ya Usari, mungkin bisa nanti dikoreksi. Oke, terakhir tadi ada pertanyaan gimana hukum murtad ya? Yang tadi Nurul. Taksi sahabat tentang murtad yang siapa kita harus kembalikan lagi kepada hukum HAM. Kalau menurut aku karena kita ada di Indonesia, kita kan sebenarnya kan bukan negara Islam, tapi mungkin memang kita negara mayoritas Islam nomor satu. Tapi karena kita adalah negara Indonesia, yang kita juga punya Pancasila, yang kita juga harus terus, menerapkan sikap toleransi, ya tetap sebenarnya kita harus toleransi. Jangan ada orang murtad, kita keroyok atau kita marah-marah sama orangnya atau gimana caranya, cuma karena kita punya hak untuk memilih agama kita, kepercayaan kita, dan misalnya seorang itu warga Indonesia itu murtad karena dia udah nggak
nggak merasa nyaman lagi di Islam, ya kita sebagai warga Indonesia tetap harus toleransi, tetap harus, oh ya udah karena itu pilihannya, itu hak dia. Terus, tentang hukum sosial tadi, tentang sanksi sosial, menurutku itu refleks sih. Kadang kadang kan ada juga ya kayak, public figure yang murtad, pasti refleks netizennya langsung nyerang, langsung, ya langsung dikatain, langsung dibenci, langsung ya banyak ya lah yang ngejudge kalau misalnya seseorang itu public figure. Atau misalnya kalau misalnya seseorang itu bukan seseorang yang terkenal atau tetangga, ya namanya sanksi sosial pasti akan ada aja yang ngomongin. Even kita enggak apa ya, enggak, udah jangan ngomongin, tapi namanya kalau menurut aku namanya sanksi sosial kadang tuh ada yang nggak bisa kita kontrol gitu. Cuma kalau misalnya sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia yang baik, ya kalau bisa, eee, tetap menjaga toleransi, tetap jangan menyakiti dengan perkataan kita dan, tetap apa ya, tetap ya jangan menyakiti orang lain gitu sih. Sekian sih kalau tambahan, eee, juga kalau misalnya ada kekeliruan dari Oh. sampaikan. Ya, Terdengar suara saya? gimana Bu? Dengar. Tadi suara saya perasaan nggak kedengeran. Teman-teman, ya, jadi artinya memang kalau bicara teori, kesannya memang gampang banget gitu loh. Yang susah tuh kalau ada soal gitu. Tapi tadi menarik, saya ada yang saya garis bawahi terkait dengan al-am dengan apa beda am dengan mutlak gitu. Kalau am kan sifatnya adalah umum, oke. Lalu dia akan dikhusus walaupun ada dua tuh, ada am, kalau am ada tiga ya, ada am, ada al-am al-murad bil khas dengan khas gitu. Kalau am pada dasar umum, jadi mencakup segala hal, sedangkan host dia pengikutnya host itu adalah terkait dengan, jadi intinya ini keseluruhan, kalau ngomong keseluruhan itu am, tapi kalau diikat dengan, biasanya diikatnya dengan jumlah, jadi cuma sebagian doang, cuma ini doang, nah itu yang kita sebut dengan am dan host. Walaupun koma tadi ada tambahan satu lagi, al-am yuradu bil host, jadi artinya itu kesannya kayak kita pakai bahasa umum padahal sebenarnya maksudnya khusus, kan kita suka takriman gitu misalkan, kepada antum padahal maksudnya kepada orang itu gitu, tapi kita pakai bahasanya bahasa am gitu, seolah banyak padahal dia cuma orang itu doang gitu. Ini alam yuradul host gitu. Kalau ngomongin hukum kan seperti itu. Nah, lalu apa beda am dengan mutlak? Nah, ini menarik karena kalau mutlak berarti sesuatu yang kalau tadi am diikat oleh host karena asumsinya keseluruhan diikat oleh oh ternyata cuma sebagian. Nah, kalau mutlak itu diikat oleh muqayyad. Nah, ini biasanya mainannya ke sifat. Dengan demikian maka kita akan mengatakan yang am itu bisa jadi mutlak, tapi ingat yang host itu juga bisa jadi mutlak juga. Ya kan? Makanya kalau ada ayat fatahriru rokobatin mukminah itu artinya rokobah itu bisa jadi host karena rokobah cuma satu gitu, nggak banyak. Mukminah jadi dia host yang dimutlakan, tapi gara-gara ada mukminah dia muqayyad. Tapi kecuali kalau kita bilang fatahriru kullu rokobah, jadi dengan membebaskan semua budak, nah itu berarti am yang kebetulan dia jadi mutlak dan dihostkan dengan mukminah. Jadi itu yang nanti yang bedain adalah satu pengikatnya adalah jumlah biasanya atau keseluruhan atau persentase, yang satu diikat dengan sifat. Jadi artinya am bisa jadi mutlak juga, tapi host bisa jadi mutlak juga. Saya kata kuncinya di situ kali. Jadi nggak banyak ya tadi ada mantuk, hati-hati juga dengan kata-kata. Tadi sudah ngomongin mafhum mukhalafah dengan mafhum ini ya muwafaqah ya, benar kan? Iya Ibu, sudah. Oke, nah ini tadi menarik tuh. Tadi ada menjelaskan kalau mafhum muwafaqah adalah sesuatu yang disepakati gitu. Karena ada hal-hal yang kalau pakai kasus misalkan bolehkah kita memukul orang tua gitu.
Terus ada yang bilang, ya nggak boleh lah, tapi kan nggak ada dalilnya. Nah, ini kita akan bicara tentang mafhum muwafaqah. Karena muwafaqah dalam artian di dalilnya memang cuma hanya tidak boleh mengatakan ah. Jadi ah aja nggak boleh, maka di atasnya lagi, nah ini kita bilang muwafaqah, tapi yang lebih tinggi lagi, apalagi mukul yang lebih berat itu nggak boleh. Nah itu artinya nanti akan lari ke sana gitu. Kalau muhalafah berarti kebalikannya. Jadi kita mengartikan kebalik. Cuma ingat tadi saya nggak tahu ada rambu-rambu nggak sih, tidak semua mafhum muhalafah itu bisa dipakai gitu. Kadang kan kita suka banget oh ada orang yang suka banget ngebalik-balikin, misalkan gini, oh saya sukanya si A, nanti tiba-tiba si B ngomong gini, oh jadi kamu nggak suka sama B, padahal belum tentu dengan dia ngomong suka A maka nggak suka sama B gitu kan. Ini yang karena kaitannya ini kita bicara hukum, jadi kita harus memahami susunan kata-kata dengan sangat baik. Dua hal ini kalau bicara teori cepat gitu, tapi lagi-lagi kalau kasus ini yang baru seru. Nanti makanya saya penasaran dengan kuisnya, semoga kuisnya itu lebih ke kasuistik sehingga jadi langsung kebayang, oh ini maksudnya ke ini nih, oh ini sebenarnya pengikatnya di am nih dan lain sebagainya. Mungkin saya cuma gitu aja dari saya ya. Saya penasaran jujur dengan kuisnya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Iya, mungkin langsung aja ya kita ke kuis.